Muhammad bin Hadi Asbab dalam ucapannya menceritakan kisah tentang manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita tahu bahwa beliau mempunyai keutamaan dan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh beliau bahwa ada 40 orang pencuri. Ada 40 orang pencuri perampok ya, di masa itu biasa datang ke satu daerah, mengambil, mencuri dan merampok orang-orang di daerah tersebut, lalu ganti lagi menuju daerah yang lain. Semacam itu dilakukan oleh mereka. Pada satu saat jalan di satu tempat, di satu daerah, mereka ini mau menginap, tidak ada tempat untuk menginap. Hanya orang-orang ada ribat, ribat miliknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka mereka pun datang ke tempat tersebut. Ya sudah, gimana ini? Ya, kita ngaku saja sebagai thalabatul ilm. Kita mengaku saja bahwa dari kita sebagai thalabatul ilm, sebagai para penuntut ilmu, datang kepada ma'had rubat tersebut untuk mengaku diri mereka sebagai thalabatul ilm supaya bisa menginaplah di tempat mereka. Karena kita tahu bahwa ma'had tempat-tempat mereka besar, ada kamar-kamar, ada ruang-ruang, sehingga mereka bisa tidur di tempat itu. Datanglah ketuk rubat tersebut. Tanya siapa? Kita kelompok daripada thalabatul ilm, ada 40 orang gitu ya. Karena ngaku sebagai thalabatul ilm, dibuka. Bukan dipersilakan untuk masuk. Ditunggu sampai malam. Malam semuanya tidur, maka para pencuri perampok ini cari di rubat itu apa yang bisa mereka curi. Tidak dapat apa-apa. Ya namanya santri lah. Santri dapat apa? Cari, tidak ada sesuatu di tempat tersebut yang bisa mereka curi. Ya sudahlah, kita mau keluar saja lah. Nah mereka ketika mau keluar, mereka berwudu. Mereka berwudu terlebih dahulu, keluar ke masyarakat, mau ambil pencuri yang ada di masyarakat di daerah sekitar rubat tersebut. Mereka keluar. Ketika mereka keluar untuk cari, juga dapatkan sesuatu. Apa yang bisa mereka curi? Ini karamah, sesuatu yang luar biasa pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, si penjaga daripada ma'had tersebut melihat ternyata mereka wudu. Thalabatul ilm, musafir, bepergian daripada satu tempat menuju tempat, dan tujuannya cari ilmu. Ya, keyakinannya kan semacam itu. Karena ngakunya mereka sebagai thalabatul ilm, maka dia ambil berkah air wudunya tersebut dan dia berikan kepada anaknya. Anaknya lumpuh sudah beberapa waktu tahun namanya. Diusap-usap pada kaki anak tersebut, berkah insyaallah karena keberkahan mereka. La'allallah yu'afi bi barakatihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih keselamatan kepada anak saya, kesehatan berkat mereka ini para thalabatul ilm. Masya'al walad. Anaknya jadi bisa jalan. Anaknya jalan bi husni i'tiqadi karena keyakinannya kepada orang-orang tersebut. Yakin bahwa dia sebagai thalabatul ilm, yakin bahwa mereka ini musafir, yakin mereka ini orang-orang yang luar biasa sungguh dalam thalabatul ilm, maka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita suudzon sama orang? Kan begitu. Kalau kita ini bisa mendapatkan keberkahan dari seseorang dengan keyakinan kita kepada orang tersebut, kenapa kita malah mendapatkan dosa dengan suudzon kepada orang lain, dengan prasangka buruk kepada orang lain yang didapat dosa dan tidak sesuai dengan apa yang disangkakan pada, walaupun benar sangkaan kita. Tapi kalau lihat ini, pencuri, perampok, tapi dikira sebagai thalabatul ilm, musafir, orang-orang yang baik, maka dapat kok sesuai dengan keyakinannya, bukan sesuai dengan kenyataannya, tapi sesuai dengan keyakinan orang tersebut, maka langsung jalan ya. Wa kan ra'awhu maq'adan fasalu ar-rajul kaifa masya ba'da makan maq'adan. Para pencuri perampok ini ketika datang ke tempat tersebut sudah lihat anaknya ini tidak bisa jalan. Sudah lihat sebelumnya, paginya didapati anaknya jalan. Para perampok tanya, kok bisa sekarang jalan? Tadi malam kita lihat dia nggak bisa jalan. Qala na'am, hadza min barakatikum. Ini berkahnya kalian.
berkahnya kalian. Innakum lamma tawadda'tum akhadtum min ma'i wudu'ikum wa qasamtum bihi rijlaih fa'afallah. Sebab kalian tadi wudu, saya lihat kalian wudu, saya ambil bekas wudu kalian dan saya usapkan berkah kalian, Allah kasih kesembuhan. Kalian talabatul ilm, masya Allah luar biasa. Rampoknya bilang talabatul ilm. Kita merampok ke sini mau datangnya dan mau belajar, maka ba'dhum li ba'd hadza rabbuna yu'amiluna mu'amalatan hasanah wa nahnu nu'amiluhu mu'amalatan sayyi'ah. Ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala bermuamalah kepada kita dengan muamalah yang baik, sedangkan kita bermuamalah kepada Allah dengan muamalah yang buruk. Kenapa kita berlaku kepada Allah dengan perlakuan yang buruk, sedangkan Allah memberikan perlakuan kepada kita dengan perlakuan yang baik? Kita bisa di sini, bisa menginap di tempat ini, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kemudahan, lalu ternyata Allah berikan kesembuhan kepada orang ini, kepada anak ini berkat kita. Allah kasih kebaikan kepada kita, ternyata kok kita malah berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu natub ilallah. Ya, kalau semacam ini keadaannya, kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasluq fit talab fatabu wa hasunat talabat taubatuhum wa talabul ilma hatta fatahallahu alaihim. Akhirnya mereka belajar benar-benar menuntut ilmu hingga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rampok 40 jadi talabatul ilm, jadi alim. Berkat siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini orang-orang aulia salihin, orang-orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan mereka itu merubah segala sesuatu. Anda bisa dapati merubah entah di dunia, entah nanti di akhirat. Merubahnya itu benar-benar merubah. Kalau entah di dunia, orang itu akhirnya jadi taubat, akhirnya kembali ke jalan yang benar sebagaimana disebutkan dalam kisah, atau nanti kelak nanti di yaumil qiyamah yang tadinya penghuni neraka jadi penghuni surga. Itu karamah yang luar biasa mereka. Layak untuk masuk neraka, layak untuk dianggap karena dosa-dosa mereka, tapi karena kedudukan orang-orang yang saleh, kedudukan orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, ngambil orang tersebut gak jadi disiksa, masuk surga, dapat nikmat lagi. Padahal layak untuk masuk neraka, hingga akhirnya enggak jadi masuk neraka, masuk dalam surga. Ini bukan bukan seperti di dunia Anda layak masuk penjara kemudian enggak di penjara. Istilahnya kan kecil lah penjara itu. Ini neraka, layak diadab, tapi kemudian enggak jadi diadab, masuk surga. Ini sesuatu yang besar. Enggak mungkin amalnya cuma biasa-biasa saja. Pasti adalah orang yang luar biasa hingga akhirnya bisa melakukan semacam itu. Yang sudah masuk dalam neraka diangkat oleh mereka masukkan dalam surga. Sehingga seharusnya azabnya lebih lama, tapi mendapatkan syafaat mereka hingga akhirnya diselamatkan oleh Allah. Itu semuanya datangnya dari Allah, hanya melalui orang-orang yang saleh, melalui orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ bukanlah kemusyrikan, bukanlah mengkultuskan, tapi Allah yang berikan kelebihan kepada hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada para ulama, dan dikumpulkan bersama dengan mereka. Amin Allahumma